Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Iksan Yunianto Nuansa Putra. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia, guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan materi analisis unsur intrinsik cerita pendek menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode strategi kreatif. Berikut video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Anda sekalian. Sehat semua ya. Sudah sarapan? Belum, sama. Baik, kita berdoa dulu. Mari kita mengangkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa dengan keyakinan yang khusyuk, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliaulah yang akan memberikan kita rezeki dan melindungi kita sampai akhir hayat nanti. Wahid Isnaini Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Puji syukur atas nikmat Allah, kita dipertemukan lagi untuk pembelajaran kesekian kalinya, dan kali ini di penghujung semester ya. Dan teman-teman, Anda sekalian, sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, masa depan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Baik, karena hari ini yang tidak masuk itu ada Mas Rafa sama Mas Andri Bata Isa. Kira-kira kenapa? Oh, kira-kira ya. Oh, prediksi. Jalan ke sekolah ya, mendapatkan kemudahan ya. Amin. Nah, ini bentuk kesadaran sosial kita. Baik, karena seperti yang sudah Bapak, kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Dan cerita pendek ini diambil dari lingkungan sekitar kita. Ada yang tahu cerita pendek itu bentuknya berapa lembar, Mas Fatih? Kalau Mas Fatih masih ingat waktu SMP atau SD, apakah lebih dari 10 lembar, Mas? Kalau 2 lembar mungkin bisa ya, Mas ya? Ya. 1 menit 10 jam atau 1 hari penuh? 1 abad. 1 abad. Kalau kira-kira kita baca cerpen misalnya 2 lembar atau 4 halaman, itu kira-kira bisa habis berapa menit? 10 sampai 20 menit selesai ya. Jadi cerpen itu memang pendek duduk kita. Jadi itulah cerpen. Mengapa cerpen itu hadir? Karena cerpen itu potongan puzzle, teman-teman, dari sebuah cerita. Kalau novel itu kumpulan puzzle dijadikan satu, oke? Puzzle cerita jadikan satu. Nah, cerpen ini memiliki karakter di mana mereka itu, penulis-penulis itu mencoba mengejawantahkan pengalamannya lewat alur cerita. Oke, Mas Syafiq, kira-kira alur cerita itu kalau kita masih SMP itu apa saja, Mas? Alurnya ada apa, amanatnya apa, alurnya apa, latarnya apa saja. Baik, mari kita lihat di layar proyektor Anda. Jadi kita harus peduli dengan sosial kita, Anda sekalian, melalui teks cerpen. Peduli itu apa? Kalau di Jawa itu eman-eman, kalau di Melayu itu mungkin apa ya? Kalau eman-eman di bahasa Indonesia itu mubazir, bahasa Arab ya. Eman-eman itu sayang sekali. Kalau di abaikan.
Teman-teman pasti punya yang namanya pengalaman, ya kan? Tentang patah hati, tentang ghosting, dan lain sebagainya. Nah, sayang sekali jika pengalaman-pengalaman seperti itu diabaikan dan tidak dibuat cerita. Kayaknya menyakitkan pada hari ini. Sepertinya menyakitkan pada pertemuan kali ini. Tapi besok 10 tahun kemudian itu cerita lucu, gitu teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Tema, alur penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Di antara unsur intrinsik itu, karakteristik tokoh menjadi salah satu bagian yang menarik untuk dibicarakan. Iya, jadi Gagasan pikiran dan pandangan tokoh menjadi daya tarik luar biasa dalam pemahaman sebuah cerpen. Dari gagasan, pikiran, dan pandangan tokoh inilah muncul konflik dan alur cerita. Sang moral atau alur cerpen tidak begitu rumit, sang baca keseluruhan struktur narasi. oke, bagus. Ya, nanti bisa masuk lubang kunci Pak. Kan kita sebut pandang. Ya belum tentu juga. Tapi tutup pintu sama tutup jendela itu sudah wajib. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita kalau makan itu nggak boleh kalau kita itu makannya itu menggunakan tangan kiri. Ya, pernah nggak teman-teman makan tangan kiri dimarahin? Ya. Pernah. Pasti ada sesuatu yang mengundang tidak baik di situ. Ya. Makna tersurat. Wah, makna tersurat ini tersembunyi. Nah itu dia, kadang orang tua kita, kakek nenek kita, kalau ngasih pendidikan kepada kita itu selalu maknanya tersirat. Ya, besok kamu ditanyain, kalau di misalnya yang perempuan ini, kata tetangga, kamu jalan sama laki-laki namanya ini. Iya bu. Ya. Kalau orang tua zaman dulu itu pasti nggak langsung nggak boleh gitu. Kalau orang tua duduk dulu, pikir C itu apa? Ya pikir dulu, tenang awakmu. Ya jangan terburu-buru. Kalau orang tua kita sampai saat ini itu karena mungkin saking pahamnya dengan lingkungan sekitar, kalau kita itu susah membaca hal eksplisit, mungkin kayak gitu. Jadi mereka to the point, udah putus saja, jangan pacaran, tidak boleh. Pasti seperti itu. Karena apa? Sadar di antara kita itu masih ada yang belum paham hal eksplisit. Ya, adanya kita itu pahamnya sesuatu yang kulit luar, artinya hal yang apa adanya. Maka cerpen itu mengajarkan kita untuk membaca yang namanya sandi atau hal eksplisit seperti ini teman-teman. Ada? Intrinsik dalam pertama ada tema, Alur, tokoh, alur, dan latar. latar, terus Itu sudut pandang, terakhir aman. Baik, pohan. Baik, saat itu pura-pura nangis, berarti penokohan. Nah, kalau orang baik, jujur, teladan, itu namanya penokohan. Baik, seperti itu. Itu bersama Pak Yudianto. Masih tahu Pak Yudi ya? Itu Pak Yudi itu adik kelas Bapak waktu SMA. Jadi ceritanya kami sama-sama guru MUI. Nah, kami itu diminta untuk ke Tangerang, teman-teman. Diminta untuk ke mana? Ke Tangerang. Nah, di sana kami menginap selama 7 hari 6 malam untuk membuat soal, namanya program International Student Assessment, jadi PISA. Dan soal itu teman-teman, itu yang membuat itu guru-guru se-Indonesia. Total guru yang hadir adalah kurang lebih 75, cukup banyak. Tibalah kami di sebuah hotel. Episode pertama paling pojok atas. Tibalah kami di sebuah hotel. Di sana kami itu dapat kamar nomor 14. Wah, dapat nomor 14. Mas, itu nomor kawan kelas. Wes, naik yuk. Tik mau ke lift. Belum sampai lift, ada sepasang ibu-ibu demi kami, penguasa alam semesta. Nah, Mas, kamarnya lantai berapa? 14, Bu. Tukeran kamar boleh? Lah, emang kenapa, Bu? Kami ini kamarnya lantai atas, Mas. Ini juga lantai atas, Bu, 14, malah tinggi, Bu. Mending, Mas, saya lantainya lantai 29. Iya, Mas. Pak Yudi tanya ke saya.
udah kasih aja, saya bilang gitu. Udah tukeran kamar. Matur nuwun deh mas, dia sami-sami. Akhirnya kami naik lift. Liftnya itu besar teman-teman. Ada 3 lift. Satu lift itu bisa dimuat 15 sampai 18 orang. Termasuk lift besar. Kami naik, ya kan? Ting, lantai 3. Oh, lantai 3 masih. Lantai 14 pintu membuka lift. Banding lantai kami kalinya. Oh, bagus ya. Kami optimis. Oh, lantai 29 ini makin bagus. Ternyata teman-teman, begitu di lantai 19 itu kami terakhir di dalam lift itu berdua. Saya sama Pak Yudi di lantai 19 sudah nggak ada orang, hanya di lift itu hanya tersisa kami berdua. Oh sepi ya, kayaknya kita lantai atas mas. Iya, dia memang lantai 29, pencet lagi. Naiklah kami di lantai 29 teman-teman. Di lantai 29 itu teman-teman, itu pas lift membuka itu jalannya itu menciut, ya. Jalannya itu menciut seperti kalau teman-teman turun ke lantai 2 lewat kelas 10 air. Ya, menciut kayak gitu. Makanya bisa digambarkan ini kayak lukisan Pak Tani dan sebagainya. Dan lampunya itu ternyata kalau kami lewat itu baru nyala. Des. Karena saya orang desa, saya gumun teman-teman. Nah, ini lantai 29 kamar nomor sekian. Kami kamarnya paling ujung. Akhirnya kami masuk. Ternyata semakin tinggi hotel itu semakin luas kamar kami. Kamar kami itu mirip dengan apartemen kecil. Ada ruang tamu, kamar mandi 1, kamar tidurnya 2, balkon 1. Luas, kami asik gitu ya. Berasa seperti orang perumahan gitu. Tapi waktu kami ingin membuka balkon, kok kami itu kayak merasa terburu-buru. Jangan buka balkon seperti itu. Udahlah, capek, istirahat dulu, mandi dan sebagainya. Hari pertama seperti itu. Hari kedua teman-teman. Hari kedua sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Bacanya Z ya, zigzag gitu ya. Sebelah kanan. Kami mulai ikut acara pembukaan. Hari pertama itu istirahat, pack 2. Nah, di hari kedua ini teman-teman yang paling menarik Anda, saya membuat soal dari jam 7 sampai jam 5 sore dengan jeda istirahat jam 11 sampai jam 1 siang. Jam 11 itu istirahat karena masih pandemi, makannya tidak prasmanan, hanya box gitu ya. Tapi antre kan lama. Jam 11 itu dah. Bapak Ibu istirahat ya. Ya. Ayo Mas, ambil makan. Kamu antre aja, aku tak ambil charger laptop di kamar. Saya naik lift sendirian. Di kamar. Saat masuk kamar Anda sekalian, saya ambil charger, mau keluar kamar, kok masih jam 11.15. Istirahatnya kan sampai jam 1. Penting saya nunggu azan dulu, ya kan? Sholat dulu di kamar, baru turun. Yaudah, duduk di sofa ruang tamu. Itu sofa ruang tamu, itu duduknya di sini. Ini sofanya. Saya malah duduk pura-pura di sofa. Saya duduk di situ teman-teman, Anda sekalian. Saya tertidur. Di situ sudah balkon. Jaraknya segini. Waktu terbangun, tiba-tiba kepala saya disentuh sama gorden, teman-teman. Kaget. Nah, pojok kanan itu. Saya terkesiap, teman-teman. Loh, mana ada anginnya kan? Setelah itu saya cek balkon itu, mana ada, nggak ada angin merembes gitu kan. Kok bisa gordennya itu berterbangan? Ya udahlah, saya abaikan, saya turun. Waktu mau turun, buka pintu kamar, ya. Itu saya nyenggol yang namanya pot. Sampai kamarnya ada pot besar. Potnya itu saat disenggol, gerak sedikit kan potnya, menjatuhkan sesuatu seperti besek kecil, mini kayak gitu. Ada besek kecil ya. Ya udahlah, saya abaikan, saya turun. Hari ketiga teman-teman. Hari ketiga. Nah, hari ketiga ini kami istirahat sama Pak Yudi. Jam kurang lebih jam 8 sudah tertidur karena capek membuat soal. Ceritanya, saya terbangun lilir jam setengah 2 pagi. Lilir itu mendengar pintu saya itu didobrak, gelap gitu kan, kaget. Saya agak sebel karena malam-malam ganggu kan. Saya mau ngintip di lubang pintu. Ketika saya ngintip, ada orang yang ngintip saya juga teman-teman. Lah langsung kaget. Nah ini saya jatuh, matanya merah teman-teman. Nah bisa dicek ya. Nah seperti itu. Saya ngintip, itu ternyata ada juga yang ikut ngintip saya. Nah
mental jatuh gitu ya, kaget. Saya langsung marah. Saya buka pintu, ya, saya buka pintu. Pura-pura ini pintu luar ya. Saya masuk keluar, lampu baru nyala. Lampunya baru nyala. Kanan kiri lampunya mati. Berarti nggak ada orang lewat tuh teman-teman. Saya coba ke kiri nyambung nyala, tak gitu. Oh, langsung tutup kamar, pintu kunci, setel TV, auto Nickelodeon, SpongeBob tak kerasin. Pak Yudi bangun, Mas, TV-nya dikecilin. Rapopo. Saya bilang gitu. Hari keempat, saya penasaran dengan yang saya senggol, yakni pot tanaman. Nah, saya geser itu potnya, ternyata masih ada beseknya. Saya ambil beseknya, itu seperti orang agama mungkin Hindu yang kalau habis ibadah itu membuat besek kecil, tapi isinya bukan bunga, isinya itu kayak potongan cengkeh dan lain sebagainya. Ini apa ya? Tak ceritani, nanti di kamar saya kasih tahu. Oh ya, buka lift lantai 29, teman saya dari Muha itu lihat lift lantai 29. Wah mas, apes mas, lah piye? Lebih ngeri mas. Ya udah, ternyata di lantai 19. Ya, saya akhirnya masuk, buru-buru masuk, itu jam 10 malam. Akhirnya dia cerita, aku tadi mas, pas sisiran itu lihat ada cewek ngintip saya. Lah, sisirannya di mana? Ya di kamar mandi mas. Padahal pintunya tak tutup. Lah kamu sendirian di kamar? Iya mas, saya dapat single bed ini sendirian. Oh, itu akhirnya cerita sampai jam 2 pagi. Tapi dia tuh ngerasa gak nyaman di kamar saya. Mas, anterin pulang ya. Anterin kembali ke kamar. Lah ini jam 2 pagi loh. Pak Yudi tak gangguin, Pak, temenin teman kita yuk pulang ke kamarnya. Yo. Ya udah, jam 2 pagi kami nganterin pulang, naik lift, mau turun ke lantai 19. Liftnya menutup tuh. Tapi belum sempurna tuh. Enggak lagi. Kami saling pandang memandang bertiga itu. Ya, masuk. Ada yang masuk. Udah turun. Naik lantai 3. Baik, naik turun ke lantai 12. Yang tadi teman saya, kami naik lagi ke lantai 29. Langsung buru-buru istirahat. Hari berikutnya, saya baru kami buka. Oh bagus, tangan celananya bagus banget teman-teman. Sholat, tapi kok niatnya kan nggak bagus ya Mas Alun ya. Masa sholat dan pemandangan kan aneh ya. Nah ternyata ada entah itu burung atau piring kepala itu nabrak jendela kami. Itu baru baca Al-Fatihah, batal semua kaget. Langsung saya sama Pak Yudi itu kaget, opo kuwi Mas, ora ngerti. Langsung coba buka balkon. Pas mau buka balkon, karena baru pertama kali mau buka balkon, itu tidak bisa. Padahal kuncinya kami buka. Ternyata apa? Di gor teman-teman, sudah di skrup, nggak boleh keluar balkon. Loh, ngapain nyediain balkon kalau nggak boleh nyediain balkon gitu kan? Ya, oh nggak boleh. Tapi kami cari-cari, kami senterin, dari pikirnya oh nggak ada ya, nggak tutup lagi bisa. Nah, selesai begitu teman-teman, kami wudhu lagi, istighfar, tutup korden, sholat, diulangi lagi. Nah, kami cerita dari sebagainya, ternyata ada yang di kamar lantai 19 ada yang di kamar lantai kami itu ada yang ini. Nah, kami mau cerita. Saat kami mengantarkan teman kami itu ke lantai 19, kami kan keluar malam jam 2 pagi. Itu lukisannya yang awalnya Pak Tani itu ganti menjadi orang yang memainkan gamelan. Siangnya, paginya, kami keluar dari kamar itu sudah ganti lagi Pak Tani dan lain sebagainya. Atau mungkin gara-gara jangan-jangan bisa aja sama petugasnya. Terlebih ketika kami itu hari kelima mau ikut penutupan, kami turun dari lantai 29. Kami mau naik ke lantai 29 habis penutupan. Mas, ada cleaning service yang di samping kami. Masnya lantai berapa sih? Ya. Langsung dianalisis. Soalnya ini temanya apa? Terus apa yang membuat kamu utamanya? Otaknya gimana? Takut, baik, atau penasaran, atau pemberani? Jelaskan amanat cerita itu. Cerita itu mengandung pesan tentang apa? Mungkin ya, itu gitu ya.
Lagi fokus membaca. Ya Mbak Eva, gas. Ya, cerpen itu ketimbang judul lain. Teman-teman, setelah pelajaran ini juga boleh loh baca-baca judul lain, ya. Kalau masih ada di koran Merapinya. Ditunggu launchingnya itu cerita rumor laboratorium biologi. Rumor yang bisa kita jadikan suatu cerita rakyat gitu ya, cerita lokalnya Muhi. Lupa ini nanti bikin sekolah kita nanti image-nya turun tidak? Insya Allah enggak ya, karena kita kan ketika membuat cerpen harus ada etikanya kan. Mungkin namanya disamarkan gitu ya, tokohnya disamarkan gitu. Nah, jadi kawan-kawan atau Anda yang pengen nulis punya cerita menarik di rumah juga bisa dibuat cerita pendek. Ada yang sudah selesai? Mas diri, namanya siapa? Lalu Mbak Kira menjawab kenapa pilih judul itu. Lalu temanya kira-kira apa? Dan lain sebagainya disampaikan. Silakan diperhatikan. Toilet. Oh ya, silakan. Ya, berkenalan. Perhatikan semuanya, Mbak Kira mau presentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Kaira dari kelas 10C. Jadi kenapa aku milih cerita siswi gaib di ruang ujian? Itu karena cerita siswi yang gaib di ruang ujian itu katanya diambil dari kisah nyata yang menakuti dan siswinya yang menakuti dia. Oke. Terus yang menjadi tema dari cerita ini itu temanya menceritakan tentang horor tapi yang dialami secara nyata, jadi bukan yang kayak gitu. Terus watak utama itu sedikit takut tapi dia berusaha untuk melawan takutnya. Berani ya. Terus yang keempat, latar ceritanya itu ada di sekolah dan ada di ujian nomor 4. Ruang 4. Betul. Terus Amanatnya pesannya apa misalnya? Jadi menang yang paling sulit itu pesan. jadi amanat itu kita nggak boleh takut sama hal-hal itu karena ya kalau kita takut mereka akan makin takut kita. Oke. Bagus. Tepuk tangan tuh Mbak Kira atau Kaira. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang Mbak Kaira kok sepertinya excited banget dengan tema horor. Kenapa Mbak kira-kira? Oh, suka horor juga? Oke. Nah, semoga kalau Mbak Kaira atau Mbak Kira ini bisa punya pengalaman, bisa dituliskan ya. Nanti kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi ya untuk Mbak Kaira. Ayo semuanya tepuk tangan. Terima kasih. Satu lagi, Mas Fatih, silakan. Apa yang diambil? Apakah sama atau berbeda? Dan mengapa memilih judul itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya. Kebetulan judul yang saya ambil Tamu Sungai Angkat. Oke. Yang membuat saya tertarik adalah karena mengingat sungai merupakan tempat yang mistis. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua, tema dari cerpen yang saya baca temanya horor. Tiga, tokoh utama memiliki watak pemberani, mengingat dia berani memancing di sungai pada saat malam hari tanpa penerangan. Latarnya berada di sungai pada malam hari, dan amanatnya kita tidak boleh rakus akan suatu hal. Oke, keren. Mas, satu lagi Mas, kenapa jenengan itu tertarik dengan sungai? Tadi kan Mas Fatih bilang ini tidak hanya dalam cerita. Sungai ternyata memiliki unsur cerita misterius, bahkan pengalaman itu riset menyebutkan kalau kita lihat sungai itu
anak dari laut ya. Laut itu baru dijelajah oleh manusia berapa persen teman-teman kira-kira? Ya, 5%. Apakah itu jadi salah satu alasan kenapa Anda tertarik dengan sungai? Iya. Oke, dan Terus apa lagi? latar belakang saya juga bisa mengalami Pak. Apa kira-kira? Saya kan tinggalnya dekat pantai. Kebetulan juga Oh. dulu sering mancing di sungai itu waktu kecil. Pengalaman seperti itu ada nggak? Apa ya? Dengar aja cerita apa yang pulang kerja terus dia tuh ke bawah sama hantu sungai gitu Pak. Oke. Mitos buaya buntu gitu. Nah, dan itu di daerah mana Mas Fatih? Mana? Pangandaran. Wah, berarti itu memang mitosnya itu sungai banyak penghuninya ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fatih. Tangan lagi. Baca-baca. Toilet rest area. Ini cerita pribadi Paisan dengan Pak Trihari. Ya. Jangan kalian baca-baca juga. Ada. Ada juga disukai jurik jarian. Tahu jurik jarian itu apa? Kalau di Sunda atau di Jawa Barat, jurik jarian itu hantu yang tinggal di tempat sampah mitosnya. Jadi dia itu suka goda orang, menyukai hal-hal yang kotor. Entah pikirannya jadi kotor, perbuatannya itu jorok dan lain sebagainya. Sudah sesuai dengan waktunya, letakkan dulu penanya, ya, letakkan dulu penanya dan sudah selesai semuanya. Mari kita refleksi. Silahkan salah satu dari teman-teman apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang berani menyampaikan refleksinya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Disampaikan apa yang sudah Anda pelajari hari ini ke teman-teman. Dikenalkan nama Anda lalu disampaikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari kelas 2. Refleksinya apa saja yang sudah Anda pelajari hari ini? Saya bisa mendapat cerita yang ada di ini. Wah, terus? Lalu saya menunjukkan baca semua. Dan Saya baca. siapa akan baca semuanya ya? Terus apa lagi ilmu yang sudah mendapatkan dari ini? Ya, karena ilmu yang saya dapat hari ini dan saya mengerti yang masyarakat Nah, lalu bisa menganalisis apa saja? Menganalisis tema, saya bisa memperdalam pengalaman lagi. Ya, bisa membuat cerpen. Anda ada inisiatif bikin cerpen? Oh juga sama ya. Oh, kira-kira besok kalau buat cerpen ingin tema apa? Tentang pengalaman juga. Pengalaman pribadi tentang misteri, cinta dan sebagainya bisa. Oke, kita tunggu ya cerpennya ya Mas ya. Tepuk tangan untuk Syafisa. Kepala. Bapak bilang 6, tepuk tangan. Latihan ya. 1, 2, iya pinter. 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, dan 6. Baik, terima kasih Anda sudah silakan untuk mengisi refleksi diri yang ada di sini ya, di barcode pembelajaran. Nah, setelah Bapak tutup, silakan di scan barcode itu. Setelah di scan barcode-nya, kita bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di scan barcode-nya, setelah diisi dikumpulkan hasil analisis Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.